selamat datang lagi di IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Ya, sampai jumpa kembali dengan saya Meling yang akan menjadi host dari podcast kali ini. Sudah hadir bersama dengan kita Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat sore. IAKN Podcast and Channel. Ya, kami senang sekali karena Bapak bisa berkenan hadir bersama di IAKN Podcast and Channel. Kedepan kita mau ngobrol sedikit nih Pak tentang Tridharma Perguruan Tinggi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab dari KPK. Ya, kalau boleh tahu Bapak menjadi Deputi Bidang ini udah berapa lama ya Bapak ya? Saya sejak 2021. Wah, sudah belum lama. lama. Oh ya, baru 5 tapi tahun. pengalamannya udah. Ya, kalau di Kota Kupang sendiri, Bapak sudah sering ke Kota Kupang ya? Saya mungkin sudah berapa kali ya semenjak saya di KPK ya. Oh, iya. Karena ada tugas-tugas yang lain. Kalau jadi deputi kan sejak 2021, tetapi kan sebelumnya saya pernah menjadi direktur di penelitian dan pengembangan, pernah juga jadi koordinasi dan supervisi di situ. Jadi ya pernah juga beberapa kali lah ke Kupang di situ. Luar biasa. Gimana nih tanggapan Bapak tentang Kota Kupang nih Bapak? Saya kalau membanding yang lama dengan yang sekarang ya agak beda pasti ya. Iya benar. Beberapa tahun yang lalu banyak kemajuan lah ya. Siap. Semoga nyaman ya di Kota Kupang ya Amin, Bapak ya. amin. Oke, Bapak ngobrol-ngobrol nih tentang tugas dan tanggung jawab KPK dalam kaitan dengan Tridharma. Hari ini tema podcast kita itu menanam integritas di kampus, membangun mentalitas anti korupsi melalui Tridharma perguruan tinggi. Yeah. Nah, menurut Bapak nih dalam konteks pendidikan tinggi kan Tridharma tuh ada pendidikan pengajaran, iya. ada penelitian dan juga ada pengabdian kepada masyarakat ya. Kita mulai dari penelitian terlebih dahulu. Menurut Bapak apa sih dari kacamata KPK peran dosen dan lembaga kampus dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sejak dini kepada mahasiswa? Menurut Bapak apa yang harus dilakukan seorang dosen nih untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu kepada mahasiswa? Ya tentu bahwa dosen sebagai orang yang harus melakukan pengajaran ya, pendidikan kepada mahasiswa di kelas, dalam memberikan pengajaran pendidikan di kelas pun akan dilihat oleh mahasiswa kan. Iya benar sekali. Masalah ketepatan waktu, betul, kedisiplinan, sering bolos enggak, sering diganti enggak. Iya benar ya. Atau kadang-kadang ada di beberapa dosen di tempat lain ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Amin, amin. Dalam 16 kali pertemuan, ya sebulan udah selesai ya. Karena bulan-bulan berikutnya udah nggak ada di kampus lagi. Ini mahasiswa akan melihat, oh kok dosen saya begini ya. Dan itu akan dicontoh itu oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, maka sebagai dosen tentu orang yang punya pendidikan, ya jadilah teladan bagi para mahasiswanya, juga sesama dosen tentunya gitu di sini. Karena antara dosen yang satu dengan yang lain tentu selain di kelas dia juga punya komunitas, bergaul dengan dosen yang lain, kan akan saling melihat juga. Jadi ada istilah zaman dulu kan ada istilah dosen yang luar biasa. Ada juga yang dosen yang biasa di luar gitu. Nah ini bedanya apa tuh Pak? Ya kalau yang luar biasa tadi secara akademis dia mencapai nilai-nilai kemudian capaian prestasi akademis. Kalau fungsionalnya sebagai guru besar lah gitu kan di sini. Tapi orang yang biasa di luar ya tadi saya bilang tadi 16 kali pertemuan sebulan aja udah selesai. Berikutnya dia udah proyek terus ingat ya. Ada juga sih begitu. Tapi ya menurut saya selama itu dalam koridor aturan yang ada dalam sebuah perguruan tinggi, karena kan perguruan tinggi juga bukan hanya mengajar tapi meneliti tadi, kan dia butuh data, butuh katakanlah responden kalau memang itu, berarti harus keluar dari kampus kan. Selama itu dalam koridor aturan-aturan yang ini sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia melakukan itu, memberi contoh pada siswanya tadi, pada mahasiswanya, di luar aturan-aturan yang ada tadi. Datang
harusnya ngajar jam 8 sampai jam 11, 3 jam nih, berapa SKS misalnya di sini. Datang selalu jam 9, selalu terlambat. Dan bahkan ada dosen yang mengatakan begini, anak-anak, mohon maaf, saya terlambat. Kan harusnya ngajar jam 8 nih, sampai jam 11. Mohon maaf saya terlambat. Jangan mengulang kesalahan 2 kali. Supaya saya tidak mengulang kesalahan 2 kali, saya sudah datang terlambat, pulang nggak boleh terlambat. Setengah 11 udah pulang dia. Kayak yang benar padahal salah kan gitu kan sih dia ini. Sekali. Nah itu tuh beberapa oknum-oknum dosen masih begitu. Jadi kalau saya sih berharap para dosen sebagai pendidik gitu kan ya, baik yang apalagi yang mengajar mata kuliah anti korupsi misalnya, waduh itu berarti minta ampun kan. Sebetulnya tidak berat kalau memang ya terbiasa dengan nilai-nilai tadi yang kalau saya katakan kalau KPK supaya menjadi orang berintegritas itu ada 9 nilai yang harus kita tanamkan. Jadi ada Jumat bersepeda kakak gitu ya. Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya kerja keras. Nah, 9 nilai inilah yang kita coba tumbuh kembangkan. Coba kita tanamkan nilai-nilai ini. Agar apa? Ya agar mereka menjadi orang yang berintegritas dalam menjalankan tugas tadi. Karena integritas tidak hanya ada di kelas, di luar kelas pun tetap harus berintegritas. Betul sekali. Ya, Gen Lovers menarik sekali ya, karena pesan dari narasumber kita, korupsi itu salah satu contoh kecilnya itu waktu ya. Korupsi waktu itu juga salah masuk. Perilaku ya, menunjukkan perilaku yang tidak baik. Kadang-kadang ada green corruption, ada petty corruption. Tapi yang lebih ini itu yang tidak terasa oleh kita adalah koruptif behavior, perilaku kita yang koruptif. Memang belum ada duitnya, tapi kalau ini kebiasaan menjadi perilaku ini menjadi kebiasaan itu lama-lama kalau ada duitnya jadi korupsi. Karena sudah dari dini. Wah, luar biasa. Dan caranya mencegahnya adalah Jumat bersepeda kakak. Wah, itu luar biasa. Kalau 9 ini kecap, banyak bener Pak, 1 aja lah. Jujur aja dulu nomor 1 itu. Iya benar. Wah itu sulit itu Bapak. Ya, karena kata Bung Hatta kan begitu ya. Iya betul. Kalau kurang pintar ya belajar. Kalau kurang cakap ya kasih kerjaan-kerjaan. Kalau orang nggak jujur sulit untuk diperbaiki. Yes betul sekali benar. Nah itu tadi terkait pendidikan pengajaran ya Bapak ya. Nah sekarang tentang penelitian ya. Kalau penelitian ini kan kita dosen ini umumnya harus menulis. Saya juga seorang dosen, saya dosen etika. Dan itu kami harus menulis gitu. Harus riset di perguruan tinggi untuk memperkuat bidang ilmu. Nah, menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak tentang risetnya dosen? Apakah dalam berkaitan dengan anti korupsi ini dosen juga bisa melaksanakan tugasnya sebagai dosen dalam bidang research, tetapi juga tetap memegang budaya anti korupsi ini? Ya, dosen kan tadi tridharma tadi ya, selain mengajar, mendidik, mengajar, kemudian meneliti. Dalam penelitian tentu butuh anggaran, butuh dana. Nah, sekarang banyak permasalahan, anggaran yang turun, gitu kan ya. Penelitian PKM lah ya Bapak ya. Ya, katakanlah apapun namanya proyeknya misalnya, ada anggaran yang turun kepada dosen untuk melakukan penelitian, ya lakukan secara berintegritas. Sesuai proposalnya berapa butuhnya gitu kan sih. Kalau kita membutuhkan katakanlah mohon maaf 50 juta, ya butuhnya 50 juta. Kadang-kadang kadang-kadang begini ya. Saya butuh 50 juta untuk melakukan riset misalnya dengan pertimbangan dan perhitungan tentunya ya. Kebutuhannya apa, apakah butuh barang apa, butuh perjalanan atau tidak, butuh responden enggak. Responden juga harus diberi minimal untuk sesuatu di sini. Sebagai rasa kita terima kasih kepada mereka sudah jadi responden. Itu kan diperhitungkan 50 juta. Supaya apa? Supaya outputnya adalah 1 paper misalnya di sini. 1 kajian misalnya. 1 outputnya adalah 1 paper atau 1 publikasi misalnya di situ. Dengan biaya 50 juta tadi. Anggaran baru keluar atau hanya bisa keluar 20 juta. Tapi jadi juga. Nah itu yang pertanyaan saya. Kok bisa gitu? Harusnya menurut saya kalau memang kita betul-betul berhitung tadi dengan 50 juta keluarannya menjadi katakanlah tadi publikasi sistem yang nasional atau yang internasional
Ya harusnya seperti itu. Tapi begitu anggarannya keluar 20 juta, outputnya harusnya beda dong. Iya. Nggak boleh sama, namanya mesin kan gitu di sini. Nah, harusnya agak berbeda di sini. Yang menarik lagi begini, beberapa contoh kasus di beberapa yang saya dapat laporan juga teman-teman. Pak, saya usulan 50 juta. Kemudian anggaran turun 50 juta. Tapi datang ke saya cuma 20 juta. Tapi saya harus bertanggung jawab 50 juta. Nah, ini masalah. Saya bilang, Bapak nggak boleh. Kalau anggarannya cuma 20 juta, ya outputnya jangan sama dengan yang 50 juta. Saya bilang. Apalagi Bapak dapat 20 juta penelitian, outputnya harus sama dengan 50 juta, pertanggungjawaban Bapak 50 juta. Nah, berarti tidak akuntabel nih gitu ya. Jadi dosen juga pada saat melakukan riset ya harusnya ya dijaga lah gitu kan ya, masalah integritas tadi supaya apa? Ya orang percaya pada hasil penelitian kita. Kalau enggak, kalau prosesnya aja kayak gitu, orang mana percaya pada outputnya gitu. Ini pasti orang kalau nggak percaya pada output yang dihasilkan oleh kita, apalagi publikasi dan lain-lain. Wah, jangan-jangan ini publikasinya abal-abal nih ya, gitu kan. Nah, itu juga harus dijaga. Maka input, proses, output itu harus benar-benar kita jaga supaya sesuai dengan aturan yang ada, tidak neko-neko, tidak macem-macem, tidak dibuat-buat, tapi sesuai dengan proposal kita yang ada. Kan proposal juga itu hasil ada analisisnya, ada panelisnya yang menilai dan lain-lain gitu kan. Tidak ujuk-ujuk jadi proposal terus tiba-tiba keluar angka yang kan. Prosesnya itu dari situ. Sehingga pada pelaksanaannya juga ya ikutin aja koridor yang ada di situ. Di sini. Terkait dengan akuntabel nih Bapak, biasa kan kita penelitian itu kan kolaborasi ya, jadi tim gitu ya. Nah, ya itu biasanya kalau dana tuh ditransfernya tuh ke rekening ketua. Nah ini ketuanya ini yang harus ya terkadang harus berbagi ke anggota, terkadang juga. Kan gini, ini pengalaman saya. Karena saya dulu sebagai peneliti juga, saya di LIPI, pernah di LIPI juga sebagai researcher saya. Jadi penelitian itu udah makanan saya sehari-hari lah gitu sih. Artinya begini, kalau saya membuat proposal, nilainya berapa, kan sudah berhitung anggotanya berapa di situ. Si A melaksanakan apa, si B melakukan apa, siapa melakukan apa kan di situ ini. Jangan juga disisip-sisipi gitu. Iya, betul. Dengan orang-orang tertentu yang masuk menjadi anggota padahal dia juga tidak punya kompetensi. Nah, itu yang bikin masalah nanti ke depannya. Bagian uangnya pengen, tapi kerjanya nggak mau kan gitu. Nah, itu jangan mau itu sih. Supaya tadi akuntabel nih, proposalnya kayak gini, uangnya sekian. Sehingga menurut saya kalau dengan buat proposalnya dengan niat yang baik, prosesnya dilakukan dengan baik, hasilnya juga pasti berhasil dan bermanfaat gitu bagi penelitian kita, bagi bangsa dan negara ini lebih umumnya gitu. Betul sekali. Wah, luar biasa ya. Jadi proposal kita itu atau penelitian kita itu ya Ken Lovers harus akuntabel, itu penting sekali ya. Ini yang didapat oleh penjelasan dari narasumber. Dan transparan tadi ya, transparan. Apalagi tadi ketua untuk memegang uang itu harus jelas tuh. Uang itu dipakai apa, berapa, untuk siapa dan untuk apa gitu kan. Supaya saling percaya antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Maka kalau kebersamaan itu dipegang oleh kita dalam sebuah tim, maka yakinlah ini tim yang kuat. Kalau timnya sudah kuat, bekerjanya dengan full, tidak pernah berhitung dengan waktu dan lain-lain, saya yakin outputnya juga pasti bagus. Betul. Ini berkaitan dengan penelitian. Apakah di KPK punya program kolaborasi riset atau apa yang bisa melibatkan perguruan tinggi? Beberapa kajian-kajian memang kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, tapi biasanya perguruan tingginya sebagai narasumber gitu ya. Baik. Sebagai narasumber biasanya, tapi risetnya tetap kita yang melakukan. Tapi jangan lupa bahwa data-data yang kita miliki, kayak misalnya survei penilaian integritas. Ini kita punya data dari 600 pemerintah daerah, lah, kurang lebih ya, 500 sekian pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota. Kemudian dari hampir 100 dari kementerian dan lembaga. Itu angka-angka di situ, data-data itu sesungguhnya itu bisa diolah oleh tadi akademisi atau institusi yang lain, dan itu terbuka gitu. Terbuka untuk umum. Artinya gini, kayak di sini di NTT misalnya, ini kan data ada nih. Di NTT dari kabupaten, kota,
provinsi ada, kumpulin, kemudian dibikin riset di situ. Tadi saya sudah cari tuh Pak di jaga.id. Ada kan? Sudah, gitu kan? saya sudah dapat Kota Kupang. Kenapa gitu kan ya? Kenapa nilai kita begini? Gitu, ada masalah apa? Nah, dikaji kan, dianalisis. Lalu kita memberikan hasil analisisnya, kita memberikan usulan sebaiknya provinsi Kupang, NTT seperti ini, Kota Kupang sebaiknya seperti ini. Itu kan hasil kajiannya bisa dibuat seperti itu. Itu menjadi data ya. Betul. Nah, kalau perlu dipublikasikan, mungkin KPK. KPK punya jurnal integritas. Punya gitu. jurnal, ya? Jurnal integritas Sinta 2 lah lumayan gitu kan. Lumayan itu Bapak. Nah, sehingga kita bisa Submit publish di situ, ya. submit di situ. Gitu. Jadi hasil kajiannya, datanya dari KPK misalnya untuk kemajuan daerah, hasilnya dipublish di jurnal KPK, jurnal KPK kan mantap itu bagus itu isinya. Mengkaji dari sisi etika nih boleh nih Pak. Ya boleh. Kan bisa diambil dari sudut pandang manapun juga. Benar sekali. Apalagi dari etika. Secara hukum tidak melanggar hukum, tapi secara etika tidak etis. Nah, kan bisa dikaji di situ. Boleh, Bapak. Nah, kalau sisi PKN, pengabdian kepada masyarakat bagaimana nih, Bapak? Ya, di beberapa daerah, di beberapa perguruan tinggi kita dorong mereka melakukan semacam KKN gitu ya, KKN tematik gitu ya, yang berkaitan dengan anti korupsi. Jadi salah satunya adalah ada beberapa perguruan tinggi yang bukan bekerja sama dengan KPK, tapi salah satu menjadi piloting KPK untuk program pembangunan ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Nah, salah satunya mereka selain membuat pendidikan anti korupsi, kajian-kajian yang tadi ya kadang-kadang melibatkan mahasiswa dan lain-lain, di pengabdian masyarakatnya mereka melakukan KKN tematik. Nah, KPK sejak 2021 yang lalu sudah membuat kurang lebih 33 desa percontohan anti korupsi di masing-masing provinsi sudah ada, dan bahkan sekarang sudah hampir 170-an yang direplikasi oleh provinsi di setiap kabupaten. Gitu kan, ini sedang berlanjut terus. Nah, ada beberapa perguruan tinggi yang kita dorong karena di provinsinya itu sudah ada desa percontohan anti korupsi. Jadi desa percontohan anti korupsi bukan kepala desanya yang anti korupsi, bukan aparat desa, tapi bagaimana keterlibatan semua masyarakat berperan serta di dalam mewujudkan sebuah desa anti korupsi. Tidak jauh-jauh dari transparansi, akuntabilitas dan di sini. Dan pelibatan mereka di dalam mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Semua masyarakat dilibatkan, ibu-ibunya juga, perempuannya juga dilibatkan, pemudanya dan seterusnya. Selain transparansi dari awal udah tahu tuh bahwa kita tahun ini dapat berapa dan seterusnya. Lalu dibuat aplikasi yang sederhana gitu kan biar masyarakat juga tahu di sini. Nah, beberapa perguruan tinggi tadi ngajak mahasiswanya ke situ belajar di desa percontohan tadi, kurang lebih seminggu 2 minggu di sana belajar. Kemudian habis itu dia sebar di beberapa desa gitu di sini. Nah, mencoba mereplikasi apa yang ada di desa yang tadi itu, istilah kita ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, sesuai dengan ide mereka apa. Jadi kalau di sini pemberdayaannya seperti ini, nah kalau di sini apa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, dibuat seperti. Dan itu sudah mulai dilakukan gitu sini. Jadi kita dorong mahasiswanya melakukan KKN, termasuk dosennya juga ikut serta di situ untuk yang sifatnya tematik gitu sini. Wah, luar biasa sekali. Jadi sudah ada kerjasama ya yang dilakukan oleh KPK. Nah, terakhir nih Bapak, apa pesan Bapak nih untuk generasi muda, khususnya mahasiswa kami di IAKN Kupang nih? Ini kan dunia digital. Dunia digital ini ya plus minusnya ada gitu. Nah, apa pesan Bapak tentang peran generasi muda, khususnya mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital yang berintegritas untuk membangun Indonesia bebas dari korupsi? Jadi sebelum mengajak orang lain dalam bentuk ajakan-ajakan di media sosial, gitu ya, tapi perbaiki diri sendiri dulu. Gitu. Perbaiki diri. Jadi mulai dari diri sendiri. Apakah saya sudah taat hukum, gitu kan ya? Apakah saya sudah menjalankan paling tidak tadi ya Jumat bersepeda kakak itu dalam kehidupan saya sendiri.
Kalau sudah merasa itu oke, kemudian dia belajar lagi, bertambah lagi ilmunya, mungkin baca lagi, ikut apalah macam ini, dengar podcast misalnya, kan nambah ilmu nih. Benar. Lalu bikin komunitas tuh, cari orang-orang yang passionnya sama Ya. bikin komunitas. Iya, betul. Karena integritas tuh nggak bisa sendiri gitu. Iya. Bukan hidup di kesunyian lah kira-kira ya, bukan hidup di ruang hampa gitu. Benar. Maka harus bikin komunitas-komunitas yang satu visi, yang satu passion kayak gitu. Maka di situ diskusi muncul, ide-ide kreatif muncul, inovasi muncul di situ. Apalagi teman-teman Gen Z sekarang kan ya, itu yang multitasking. Kemudian dia istilahnya dia tidak alergi dengan teknologi dan lain-lain, bahkan sedetik aja nggak mungkin tertinggal dari teknologi, maka gunakan teknologi ini, mungkin media sosial, mungkin media-media yang lainnya adalah konten anti korupsi gitu sih. Jangan yang berat-berat lah gitu, yang keseharian aja gitu sih, yang keseharian aja. Kayak misalnya kayak tadi ya, masalah kejujuran. Contohnya apa tuh Pak? Misalnya kejujuran di sini ya. Bikin konten ya, bikin konten antara teman dengan teman, gitu ya sini ya. Apa namanya itu, menceritakan sesuatu misalnya di sini. Lalu temannya mengatakan dalam hati nih, tapi kan kalau di konten kan bisa, kayaknya bohong nih ngomong, katanya dari apa namanya itu dari kafe, orang dari warung kopi misalnya ya. Itu kan masalah kejujuran. Itu hal sepele sebenarnya. Sepele. Tapi kalau itu dibuatkan konten gitu kan ya. Jadi apa namanya FYP gitu kan, benar, jadi viral dan lain-lain, dan terus dibombardir dengan nilainya itu, maka masyarakat yang lain akan melihat kan. Hal sepele, tapi dari hal sepele itu kita bisa belajar. Oh iya ya, hal yang kayak gini tuh saya juga pernah melakukan ini ya. Kadang janjian gitu ya Pak ya, katanya udah di jalan, rupanya masih mandi. OTW. Udah di mana? OTW. Padahal mandi, belum mandi lagi. Belum mandi. Tanya lagi, OTW, ojo takon wae. Jangan nanya wae. Jangan tanya aja OTW, ojo takon wae, bukan di perjalanan. Karena ya tadi, jadi hal yang sepele sebetulnya itu. Tapi kalau kita kemas itu kan ya dengan kreativitas, inovasi dari teman-teman para mahasiswa yang sekarang lagi masa-masanya muncul ide-ide baru, itu pasti jadi viral. Kalau saya hanya ngasih ide aja, tapi kontennya mungkin teman-teman bisa membuat seperti apa gitu sih. Keren sekali. Terima kasih banyak narasumber. C.S. Lewis pernah berkata begini, Bapak. Integritas itu adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan itu sependapat dengan yang disampaikan oleh narasumber kita, gitu ya. Kalau bukan kita yang menjaga integritas, siapa lagi? Kalau bukan dari dunia pendidikan, dari mana lagi? Benar ya Bapak ya? Betul. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan menjadi narasumber. Ada Nelson Mandela pernah mengatakan juga bahwa pendidikan ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk merubah dunia. Jadi hati-hati dengan pendidikan ini. Gitu ya. Dunia akan dibawa kemana? Kebaikan, keburukan dari pendidikan nih. Di sini. Dunia akan bisa berubah. Maka hati-hati. Pergunakan pendidikan ini untuk kebaikan-kebaikan tadi situ. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu untuk merubah dunia untuk menjadi yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Sangat menginspiratif sekali ya Bapak ya. Dan saya punya pantun ya Pak. Di terakhir ya. Tadi Bapak juga buka dengan pantun ya waktu kuliah umum tadi. Iya. Beli kopi di OS Sapa. Minum sambil lihat pelangi. Korupsi itu seperti dosa, kecil-kecil bisa jadi tinggi. Betul. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah menjadi narasumber kami sore ini dan perbincangannya cukup seru sekali. Boleh kasih 1-2 kalimat pesan untuk IAKN Kupang, Sivitas Akademika, dan juga IAKN Lovers di luar sana Bapak? Ya, KN Lovers. KN Lovers yang saya banggakan tentu, mari kita sama-sama jaga supaya Kupang ini menjadi daerah yang terbebas dari korupsi. Dan mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dari hal-hal yang paling kecil. Tadi nilai-nilai kejujuran, satu aja dulu itu. Kalau itu bisa dilaksanakan, maka nilai-nilai yang lain
pasti ikut. Iya. Tapi kalau jujur aja udah nggak bisa, boro-boro yang lain gitu sih. Kayaknya jujur yang nomor 1 tapi paling Nomor berat 1, loh Pak. betul. Itu berat banget itu. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan pesan-pesan untuk IAKN Lovers dimanapun berada. Dan untuk IAKN Lovers tetap stay tune karena next podcast kita akan menghadirkan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih untuk hari ini dan goodbye. Mari kita berikan bye-bye kepada IAKN Lovers kita dimanapun berada.